Halo anak-anak sekalian, para peserta didik yang hebat-hebat. Saat ini kita jumpa dalam kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah yang biasa disingkat dengan MPLS di SMPS Reksmundi Pemala yang sama-sama kita cintai, dan di dalam tahun ajaran 2021-2022. Dan saat ini di dalam masa perkenalan lingkungan sekolah hari yang kedua buat anak-anak sekalian, kita akan belajar wawasan Wiyata Mandala. Dan saya sebagai guru yang akan memberikan materi wawasan Wiyata Mandala kepada anak-anak sekalian, peserta didik yang hebat-hebat. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengenal Bapak Guru bernama Freddy Padang yang seperti ada tertera di dalam layar monitor. Ya, Bapak Guru dalam kesehariannya di dalam mengajar di sekolah yang sama-sama kita cinta ini, SMPS Reksmundi Pemala, sebagai guru mata pelajaran matematika. Ya, dan saat ini Bapak Guru akan memberikan materi di hari yang kedua di siang hari ini di dalam masa perkenalan lingkungan sekolah tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya kita mempelajari materi wawasan Wiyata Mandala sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai orang yang lemah. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa sehingga kita akan dimampukan, diberikan pemahaman, kepintaran di dalam mempelajari kegiatan kita di hari ini, sehingga semuanya boleh kita pahami, boleh kita mengerti materi-materi yang disajikan oleh Ibu dan Bapak Guru di dalam masa perkenalan lingkungan sekolah saat ini. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran atau mengenal wawasan Wiyata Mandala, mari kita berdoa. Guru akan memandu kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di siang hari ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, komponen SMPS Reksmundi kelas 7A 7B yang datang menghadap tahta kehadirat-Mu ya Tuhan, di dalam masa perkenalan lingkungan sekolah hari yang kedua di sekolah kami. Di siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Untuk itu Tuhan, Engkau datang mengurapi kami semua dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kepintaran daripadamu boleh kami terima dan kami boleh dapat mengerti, memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru kami. Allah Bapa yang bertata dalam surga, tuntun sertai kami semua Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan pemikiran yang baik, sehingga pelajaran yang boleh kami terima, khususnya di dalam mempelajari wawasan Wiyata Mandala, kami boleh pahami dan mengerti dengan benar. Berkati semua kami Tuhan, baik anak-anak sekalian, baik guru, sehingga semua Tuhan pembelajaran hari ini boleh terselenggara karena Engkau yang berkenan kepada kami sekalian. Berkati kami semua Tuhan, berkati kehidupan kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya kami dalam menjalani kehidupan ini yang terus dihantui oleh virus. Engkau terus memberikan imun tubuh yang baik bagi kami, sehingga kami boleh sehat, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh baik. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar di siang hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak sekalian, saat ini kita akan belajar tentang wawasan Wiyata Mandala. Ya, kita akan mengetahui dahulu arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala. Cukup jelas bagi kita sekalian bahwa wawasan Wiyata Mandala itu disusun oleh 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala.
Dan ketiga-tiganya ini mempunyai pengertian masing-masing. Kita lihat satu persatu. Untuk wawasan, wawasan berarti cara kita meninjau, cara kita memandang, atau cara kita melihat, dan cara kita menanggapi sesuatu itu menggunakan indera kita terhadap sesuatu lingkungan yang ada. Dan wiyata itu mempunyai arti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Sehingga arti yang sebenarnya dari wawasan wiyata mandala adalah cara bagaimana kita memandang semua sekolah sebagai lingkungan pendidikan untuk mengadakan proses belajar. Ya, kita sudah mengetahui arti dari wawasan wiyata mandala, yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Untuk itu wawasan. Wiyata itu merupakan pengertiannya pendidikan, mandala adalah tempat atau lingkungan, sehingga cukup jelas bahwa wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ada beberapa unsur bagi kita untuk memahami apa itu wiyata mandala. Ya, kepada peserta didik sekalian yang hebat-hebat, ada beberapa unsur yang terdapat di dalam wiyata, yaitu sekolah. Sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan. Di dalamnya ada kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada guru dan orang tua peserta didik. Di dalamnya itu mereka harus saling memberikan pengertian dan saling harus bekerja sama yang erat sehingga dapat mengembangkan tugas pendidikan hubungan yang serasi. Ada warga sekolah, di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung martabat dan citra guru. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah itu harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Fungsi dari suatu sekolah. Sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar dan mengajar yang biasa disingkat dengan PBM, di mana sekolah itu menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Juga sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar dan mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan untuk berkarya. Jadi kepada para peserta didik sekalian yang hebat-hebat, kalian tentunya harus memahami dengan jelas bahwa di dalam sekolah itu yang melangsungkan pendidikan formal itu terjadinya pemahaman untuk membina para peserta didik yang baik di dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga juga dapat memahami pandangan hidup atau kepribadiannya, juga dapat memahami hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan. Artinya kita harus terus menjaga lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan, dan juga kita harus terus menjalin hubungan yang baik antara kita sebagai manusia dengan Tuhan yang kita percaya. Serta sekolah itu akan terus memberikan proses belajar sehingga kita mampu untuk dapat berkarya. Fungsi sekolah itu merupakan sebagai tempat masyarakat untuk belajar, karena di dalamnya memiliki aturan dan tata tertib kehidupan sehingga mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan, peserta didik dalam proses belajar dan mengajar, sehingga tercapailah suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Kepada kalian sekalian, anak-anak peserta didik kelas 7A dan 7B yang hebat-hebat, ada beberapa ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada di dalamnya unsur guru dan siswa, sehingga dari keduanya ada guru dan ada siswa atau peserta didik, sehingga muncullah dan timbullah proses belajar
dan proses mengajar yang tertib. Juga akan dicapai masyarakat yang akan sadar sehingga ia mau belajar dan bekerja keras, dan juga akan terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Artinya bukan seutuhnya tidak ada kekurangan fisiknya, bukan itu yang dimaksud. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya artinya pada saat manusia itu sudah dapat mengenal kehidupannya, ia boleh berkarya sehingga ia boleh menjadi manusia yang baik dan boleh belajar dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak-anak sekalian, peserta didik kelas 7A, 7B yang hebat-hebat, tentunya kita harus juga memahami apa itu prinsip dari suatu sekolah. Sekolah itu merupakan sebagai wiyata mandala, selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antar sesama. Para peserta didik yang hebat-hebat, tentunya kita harus mengetahui prinsip-prinsip dari suatu sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar sehingga dapat menimbulkan pertentangan antar sesama karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan asal-usul keturunan, perbedaan tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Juga sekolah tidak boleh hidup menyendiri, bahkan melepaskan diri dari tantangan sosial dan tantangan budaya di dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Jadi terus harus bekerja sama. Sekolah juga harus menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, kepada para siswa sekalian yang hebat-hebat, kita harus terus memiliki prinsip-prinsip untuk dapat memahami prinsip-prinsip dari sekolah. Itu antara lain, sekolah merupakan wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun harus lebih dari itu. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Juga sekolah harus sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Artinya, kita sebagai pendidik, jika kita mengajar para peserta didik di sekolah, kita menjadi orang tua yang kedua bagi anak-anak sekalian atau bagi peserta didik, atau bahkan juga menjadi kakak dari para peserta didik. Juga sekolah harus menjadi suatu tempat lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata untuk semua stakeholder, artinya untuk semua yang ada di dalamnya, untuk semua warga sekolah. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Maksudnya, anak-anak sekalian tentunya ada yang senang belajar matematika, ada yang senang belajar IPA, ada yang senang belajar bahasa Inggris, atau bahkan ada yang senang belajar seni budaya, dan juga ada yang senang belajar bahasa Indonesia. Tentunya di dalam ini sekolah akan menyediakan semua untuk menyalurkan minat dan bakat siswa. Juga sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi, artinya
bukan hanya untuk belajar tentang pembinaan yang ada di dalam kalian, tetapi harus juga mengajar di luar inteligensinya kalian, yaitu misalnya ada yang senang untuk melaksanakan marching band dan lain-lain lainnya. Juga sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, serta kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. Juga sekolah harus sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sekolah juga harus sebagai wahana pendewasaan diri, dan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang belajar atau learning society. Para peserta didik yang hebat-hebat, tentunya bagi kita sekalian, kita harus memahami dan bagaimana menggunakan sekolah itu dengan baik. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar dan mengajar, sehingga tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat, karena sekolah itu hanya berfungsi sebagai tempat proses untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, sehingga tidak boleh kita menjadikan tempat sebagai ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Sekolah juga harus bebas dari lingkungan rokok, bagi semua yang ada di dalamnya, tanpa terkecuali, baik itu guru, baik itu peserta didik, semua tidak boleh ada, dan kita harus terus menggalakkan sekolah yang bebas dari asap rokok. Kemudian penyebaran aliran sesat, itu sekolah tidak boleh menjadi penyebar aliran sesat atau menyebarluaskan aliran agama tertentu yang sehingga dapat memberikan pertentangan dengan undang-undang. Juga sekolah tidak boleh mempropaganda politik atau kampanye, tidak boleh melakukan kampanye-kampanye politik di sekolah. Juga sekolah tidak boleh mengadakan syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah yaitu pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka. Dan juga sekolah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, menimbulkan perpecahan, dan juga menimbulkan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah menjadi tidak kondusif atau tidak aman. Kemudian bagi anak-anak sekalian, peserta didik kelas 7A, 7B tahun ajaran 2021-2022 yang hebat-hebat, kita harus menata wiyata mendala dalam upaya ketahanan sekolah. Bagaimana itu? Tentunya ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif, yang bersifat langsung. Juga kita sebagai sekolah harus dapat meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sama warga sekolah, sehingga untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar dan mengajar. Kita juga harus melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, secara sungguh-sungguh dan terus berkelanjutan. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Juga sekolah harus terus berkoordinasi dengan semua stakeholder lainnya, yaitu komite sekolah, bahkan juga pihak-pihak keamanan, yaitu Bapak Polri dan TNI. Anak-anak sekalian peserta didik kelas 7A 7B yang hebat-hebat, tentunya kalian harus juga memahami tugas dan wewenang dari seorang kepala sekolah, sehingga tanggung jawab itu boleh dilakukan, boleh diserahkan, sehingga di dalam pelaksanaan wiyata mendala. Kepala sekolah sebagai pemimpin utama terus bertugas dan bertanggung jawab memimpin serta menyelenggarakan belajar dan mengajar, serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Tentu sangat berat dalam tugas sebagai kepala sekolah. Untuk itu kepada kita sekalian,
Trisme para peserta didik yang hebat-hebat kelas 7A 7B tahun ajaran 2021-2022. Tentunya kalian harus terus bekerja sama dengan baik dan terus mengikuti tata tertib yang ada, sehingga kepala sekolah sebagai pemimpin utama boleh dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan terus dapat memimpin penyelenggaraan belajar mengajar dan juga membina para pendidik bahkan tenaga pendidikan, sehingga kerjasama yang baik dapat terjalin dengan erat kepada setiap komponen masyarakat. Ya, anak-anak sekalian, para peserta didik yang hebat-hebat, kita sudah panjang lebar belajar tentang wawasan Wiyatah Mandala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh terus kalian pahami, boleh terus kalian mengerti. Dan teristimewa kepada kalian sekalian, mohon maaf dari Bapak Guru yang sebesar-besarnya, karena harapan kita bersama kita akan mengadakan proses belajar tatap muka secara langsung, sehingga kita boleh dapat mengenal satu sama lain. Tetapi saat ini situasi dan kondisi yang belum baik, kita masih terus digerogoti atau dihantui oleh suatu virus yang dinamakan virus COVID-19. Untuk itu kepada siswa sekalian harus terus menjaga kesehatan diri, meningkatkan imun tubuh, rajin makan makanan yang baik serta sehat yang bervitamin, dan tentunya harus terus melaksanakan protokol kesehatan, di mana harus terus menggunakan masker jika keluar rumah, harus terus mencuci tangan jika kita kontak dengan semuanya, dan harus menggunakan sabun atau hand sanitizer. Juga kita tidak boleh terus bersentuhan dan harus menjaga jarak. Kita juga harus menjauhi semua tempat-tempat keramaian, karena disitulah tempat terjadinya penyebaran virus. Dan kita harus terus berada dan tidak boleh sering keluar rumah jika tidak penting, sehingga kita kiranya semuanya boleh terbebas dari sakit penyakit akibat virus COVID-19 ini. Salam sehat selalu, dan akhirnya kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini tentang materi wawasan Wiyatah Mandala. Dan kita harus terus berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah dibimbing di dalam mempelajari materi ini. Untuk itu kita datang kepadanya untuk mengucap syukur. Baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menuntun kami di siang hari ini dalam mempelajari materi wawasan Wiyatah Mandala. Kiranya semua yang telah kita pelajari bersama yang diberikan oleh Bapak Guru kami boleh pahami, boleh kami mengerti, dan boleh terus kami aplikasikan di dalam menjalani tanggung jawab kami sebagai pelajar, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan Kau yang terus menuntun menyertai kami Tuhan, terima kasih kami boleh dapat menyelesaikan tanggung jawab hari ini dengan baik. Ini kami anak-Mu yang datang bermohon dan berserah, ampuni salah dosa kami sampai dengan kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat, dan terus semangat.